Ada apa ay? Ada maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Kasih Pendidikan Agama Islam Kantor Imam Kota Palangkaraya, yang saya hormati Ibu Pengawas, ini salahnya 3, satunya masih di Mekah. Yang saya hormati Ketua KKG SD, KKG PAI lah, KKG PAI, KKG PAI beserta jajarannya, dan seluruh Bapak Ibu guru PAI sekota Palangkaraya yang berbahagia. Marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat taufik dan hidayahnya kita diberikan kesehatan, keafiatan, kekuatan, keselamatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan khataman Quran dan juga sekaligus berbuka puasa keluarga besar KKG PAI SDC Kota Palangkaraya. Semoga acara yang kita laksanakan ini mendapatkan limpahan rahmat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salam juga kita persilahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hatta yaumil kiamah. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini hari ke-20 ya lah masalah. Hari ke-20 dari bulan Ramadan 1447 Hijriah. Kalau bulan pian 20, ulun 21. Nah, kan berdua sehari. Nah, jangan dianggap nih Muhammadiyah, jangan yang apa-apa lah. Kita Muhammadiyah, KNU, ke pemerintah, sama. Jadi kebetulan saya kemarin itu awal Ramadannya di Mekah. Jadi kami duluan. Nah, di Mekah itu pun kemarin karena di sana kan saya pernah 2 kali ya umrah nih, kita sedikit. Saya pernah umrah 2 kali di awal Ramadan ini. Pertama 2013, yang kedua tahun 2026 tadi kan. Nah, 2013 di sana itu kan di Saudi itulah Ru'yatul Hilal. Bukan hisab di sana. Jadi waktu itu posisi saya di Madinah di 2013. Jadi 100% dah warga Madinah ini mengatakan besok awal Ramadan. Besok awal Ramadan itu. Hampir semuanya. Jadi kenapakah antara azan Isya dengan iqamah itu hampir 1 jam menunggu? Nyatanya seluruh wilayah Saudi itu tidak ada yang melihat bulan karena berawan. Jadi duluan kita di Indonesia daripada di sana. Itu 2013. Ulun ingat. 2013. Kalau 2026 ini tadi, memang di sana ada salah satu provinsi yang namanya itu kalau salah lah Tarim, kalau salah, atau Tarim atau Tarhim kayak gitu. Itu namanya salah satu provinsi itu yang melihat Ru'yatul Hilal. Jadi Ramadan lah kami kemarin awal Ramadannya hari Rabu, bulan pian di sini hari Kamis. Nah, jadi perbedaan itu jangan dipersoalkan. Itu ya. Yang kedua lagi, kita melihat di perbedaan. Kita kan di Indonesia, yang namanya taraweh itu kan ada yang 8 rakaat, ya Allah. Ada yang 20 rakaat. Nah, witir kan 3 sebetulnya. Formasinya terserah 2-2-2 atau 4-4-3, formasi sepak bola terserah aja, itu kalau masalah. Itu semuanya ada dasarnya, kita jangan saling menyalahkan. Nah, itu kan ada dasarnya. Ada dasarnya sudah biasa yang dikerjakan oleh Rasulullah dan biasa dikerjakan oleh sahabat kan gitu. Tapi saya waktu di Mekah tadi nih, di Mekah saya 5 kali taraweh di sana. Berapa tarawihnya? 10 rakaat. Sekarang cari dalilnya di mana 10 rakaat. Nah kan kita bicara 10 rakaat. Jadi di sana tarawihnya itu 10 rakaat, 3 witir. Nah, jadi sampai ada kawan ini di mana yuk Pak dasarnya aja. Jangan mencari dasar, yang penting kita gawi ya gitu nah. Hah?
Jadi kita ngikut aja. Jadi di Saudi saat tahun ini, kalau setelah COVID itu kan memang 8 rakaat, 3 witir setelah COVID. Di tahun 2026 naik 2 pelampian. Kalau 2013 itu memang 23, 20 taraweh, 3 witir. Kalau ini 10 taraweh, 3 witir. Nah, ayo bubuhan biang guru agama kan, guru agama Islamnya gimana dasarnya. Nah, belum kada pernah mencari dalilnya, kada dapat dalilnya. Itu jerulun dengan kawan-kawan kemarin, kami sama-sama di sana, kada usah mencari dalil, yang penting kita taraweh gitu aja. Jadi taraweh itu juga di sana, kalau misalnya imamnya itu 3, jadi 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat. Yang terakhirnya itu ada 3 kali naik. Nah, 3 kali naik karena witir 2 kali kan. Nah, itu kalau imamnya 3. Tapi kalau imamnya 2, itu 6 kali istirahat, baru 7 kali gitu kan, 7 rakaat selesai seperti itu. Tapi waktu dari 13 rakaat itu waktunya 1 jam. Ini 1 jam. Ini 1 jam, tapi 1 jam suara yang bagus itu kan terasa. Kita di sini 23 rakaat 45 menit, ulun lihat tuh, nah 45 menit 23 rakaat. Kasa uyuh benar. Kan beda dalam pelapasan membaca Al-Qur'annya, fasihnya. Nah, jadi apa yang kita ambil dari sini tadi? Kita kada usah lagi berdebat ini, berdebat itu, berdebat ini. Yang penting kita melaksanakan. Itu ya, harus kita berdebat. Oh, ini salah, ini salah. Sampai kiamat dia nggak habis-habis kayak itu. Tetap bermasalah terus. Tetap ada persoalan, ada perbedaan. Itulah Islam. Islam adalah rahmatan lil alamin. Nah, ini jadi kita jangan ada sedikit perbedaan pendapat, ada perbedaan pendapat, kita terima aja perbedaan tersebut. Itulah wajar karena dunia baru. Kalau dunia kada baru aman, kada ada serangan Israel. Kalau nah itu kada rame. Bapak Ibu yang saya hormati, kita posisi sudah 20 Ramadan. Buhan pian pasti menunggu apabila juga sertifikasi cair gitu nah. Belum tahu benar kayak itu. Tahu benar sertifikasi cair. Kayak apa anak cair, SKBK aja masih ada. Aku tanda tangan di hari ini tadi. SKBK masih hanya belum tanda tangan di hari ini. Nah, anak sudah menangis kan. Tapi mau pegawai Kemenak, kalau Kemenak guru agama Kemenak itu sudah masuk dah. Gaji THR gaji sudah masuk tuh. Hari Jumat tadi. Tapi dinas pun udah tahu lah. Ini yang Kemenak aja. Tapi yang Kemenak lah pada boleh sombong lah, mantap-mantap sudah masuk. Jangan sampai enggak gitu nah. Aku sudah masuk ya. Wasiah lah udah boleh lah. Nah, jadi ini Bapak Ibu, insya Allah sesuai janji dari Dirjen Pendis itu, baik dari guru PAI ataupun juga guru madrasah, saat ini belum ada yang cairnya, belum ada yang cair. Tapi insya Allah diusahakan sebelum Lebaran insya Allah cair langsung 2 bulan. Insya Allah berdoa aja gitu bantian lah, berdoa bagi yang sudah sertifikasi yang lama. Bagi yang sertifikasi yang baru, nah yang baru yang lulus 2025 tadi, bersabar dahulu pian lah. Ini berapa yang lulus? Yang lulus yang 2025 berapa? 73. Nah, 73 itu bersabar dulu pian lah. Insya Allah akan dibayarkan. Tetapi Kementerian Agama saat ini ada berubah regulasi, Bapak Ibu. Berubah regulasi. Kalau dulu regulasi kita sudah tahu nih berapa yang akan lulus PPG, baik madrasah atau guru-guru agama ini yang lulus dalam tahun berjalan itu berapa, itu bisa kita estimasi dengan belanja pegawainya. Sekarang tidak bisa seperti itu lagi, harus sesuai relnya, sesuai yang ada. Terus ada penambahan, mau kita mengajukan lagi melalui Komisi 8 dan disetujui oleh Kementerian Keuangan. Bersabar ya, insya Allah akan cair gitu ya, insya Allah akan cair. Yang penting cair Bapak Ibu, ada masalah kawa bahir biar ada masalahnya lah.
cair kah anu TPG itu kada kata apa raya biar satu Syawal adalah biasanya kada cair TPG kada raya kan udah jalannya tapi kada konver baju hanyar COD kada kawa itu COD kada kawa. Nah, itu yang ingin saya sampaikan juga. Jadi ada perubahan-perubahan regulasi. Jadi perubahan regulasi inilah yang harus kita sikapi dengan baik. Yang selanjutnya lagi, alhamdulillah ini kita bersyukur juga kepada Allah. Guru PAI tidak tersentuh oleh BPK kemarin. Saya cerita sedikit BPK nih. Tidak tersentuh BPK. Andai tersentuh, mungkin ada juga yang mengembalikan gitu nah. Mungkin ada yang mengembalikan, tapi tidak tersentuh, alhamdulillah. Nah, di sini saya ingin penekanannya. Pertama dulu, bagi guru agama Kemenak, itu tolong sinkronkan antara siaga dan pusaka. Jangan tidak sinkron. Ini kemarin jujur Bapak Ibu ya, andai, ini kita boleh berandai-andai. Andai kemarin itu orang BPK itu keras tidak bisa nego, guru madrasah itu jumlahnya 77 yang kena, dan malah ada sampai 7 bulan yang akan mengembalikan. Itu di mana letak kesalahannya? Kita beda lah antara siaga dengan simpatika ini sangat jauh berbeda. Kan kalau siaga ulun hafal kan, paling ada perubahan fitur-fitur sedikit ya ulun hafal itu. Nah, kalau di simpatika itu ada istilah bahasa S35. S35 itu mengabsenkannya itu adalah operator, admin. Jadi admin di sekolah ini yang mengabsenkannya. Nah, sedangkan pencairan dari TPG madrasah itu berdasarkan S35. Jadi turun kayaknya kadang bila admin ngecek absen turun taruh dibayarkan. Itu nah bila sekarang karena ini kan di awal ya mungkin peringatan bilang saya untuk nanti ke depannya kawan-kawan di madrasah jangan lagi mencairkan berdasarkan S35 tetapi juga berdasarkan sandingkan dengan pusaka. Itu jujur aja. Jadi kemarin dari 77 guru itu cuma 2 saja Bapak Ibu yang mengembalikan 1 bulan TPG. Kenapa dia mengembalikan TPG tersebut? Karena kelebihan cuti. Nah, kelebihan cuti. Jadi cuti kita itu kan sudah 12 hari kerja kan cuti kita. Anggaplah karena ini ambilan pertama, andai dia ngambil cutinya tuh Bu Nur Asyah lah, ambil dulu 10. Habis itu ambil 2, itu karena kendara. Ini dia ngambil langsung di 17. Mengambil di 17 hari. Jadi dari situ akhirnya dia bukalah history cuti dia. Jadi cuti dia tuh lebih sebulan hitungannya. Lebih sebulan potong-potong akhirnya 1 hari itu 1 bulan tidak mengembalikan sertifikasinya karena kelebihan cuti. Kita kan mengetahui apabila 3 hari aja kita kadang masuk kadang ngajar maka sertifikasinya TPG-nya tidak dibayarkan. Itu mau kadang mau kita mengembalikan itu nah ini. Nah oleh sebab itu itu bagi guru Kemenak tadi harus sinkronkan antara pusaka dan siaga. Kan siaga buhan pian kan mengerjakan sendiri kan beda dengan simpatika. Ruja dulu kan waktu dulu kasih paes kan rasa tolong sinkronkan antara fingerprint dengan siaga. Nah sama juga ini buhan pian di dinas juga seperti itu sinkronkan. Karena banyak bapak ibu lah kalau duit itu sudah habis memberikan tuh berat pian jujur aja. Apalagi sudah larut pian karena bakalan lagi berat benar sudah. Nah bisa karena ini jaga kita yang seperti ini jangan sampai kita mengembalikan. Tapi alhamdulillah guru PAI kemarin guru agama semuanya tidak tersentuh. Alhamdulillah. Andai tersentuh bisa ada juga. Tapi guru agama kita bisa kalau mengembalikan soal yang tunjangan. Ya, itu karena selisih tukin. Nah, ini sama juga. Jadi kemarin tuh kami juga ada yang namanya tunjangan kinerja di bulan Desember. Tunjangan kinerja di bulan Desember itu full kami bayarkan. Seharusnya para bendahara setelah di bulan Januari dikontrol mana yang
absennya ini terlambat, mana yang pulang duluan dikalkulasi, dikembalikan dulu ke kas negara. Seharusnya di bulan Desember, di bulan Januari. Jadi saya ngeliat ya biasa aja Pak Ay kesibukan kan alasannya kita, berarti alasan bisa menjawab kayak gitu. Nah, alasan bisa menjawab. Jadi banyak banyak yang mengembalikan. Jangankan Bu Hanpian, kepalanya pun juga mengembalikan. Nah, mengembalikan kena masalah. Itu di mana pengembalian Pak Kemenak yang kena itu? Itu adalah honor KPA. Honor KPA itu di Bimas Islam itu sebelum efisiensi itu nilainya di atas 1 miliar. Jadi sesuai dengan itu di bulan Agustus itu ada efisiensi. Efisiensi honor pengelola tidak diturunkan, tetap mengacu kepada yang dahulu ya sudah kena begitu. Nah, memang niat tuh sebenarnya kayak ini Pak banyak niat lah. Andai dinya ada pemeriksaan, alhamdulillah. Bolehnya pemeriksaan memberikan Pak udah memberikan 612.000. Nah, sudah transfer juga sudah selesai gitu nah. Bapak Ibu yang saya hormati, itu hanya sekedar inilah tugas kewajiban kita. Bu Hanpian ada hak dan ada kewajiban. Nah, Ramadan kita kan sudah 20 hari Ramadan. Ramadan ini siapa Pak Harsani masih lawas masih 20 menit lagi. Pak Harsani melatih jam dah. Ramadan sudah 20 hari kan kita di malam ini malam ke-21 malam kalau Jawa bahasa kampung malam salikur lah. Ini mulai malam ini malam salikur gitu istilah bahasanya. Ramadan sudah 22 artinya 20 hari. Dalam 20 hari ini apa yang kita ambil maknanya di Ramadan tersebut? Yang pertama maknanya adalah kita ini diberi amanah. Diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Islam melaksanakan ibadah puasa. Amanah kita. Kita laksanakan amanah tersebut. Amanah di sini kita kolaborasi, kita samakan lagi dengan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu selaku guru pendidikan agama Islam diberikan amanah memberikan pembelajaran kepada anak didik kita. Saya mengapresiasi nih kepada kawan-kawan kemarin ya ibarat bahasa itu belajar tajwid lah kayak itu nah membujurakan makhrajul hurufnya nah jangan jal tak ajal kayak gitu nah jim tak ajal jangan sampai seperti itu nah. Artinya di sini apa? Inilah yang diberikan. Karena amanah yang diberikan kepada Bapak Ibu dari kuasa dan amanah selaku guru pendidikan agama Islam harus disampaikan kepada anak didik kita. Kita memberikan karena banyak saat ini orang tua saat ini kan banyak merasa itu tidak merasa ada rasa tanggung jawab itu terhadap pendidikan. Ya, bila anak tuh kada sembahyang, kada orang tua yang diserahkan pasti guru diserahkan. Guru kan bisa puluhan kada ngajari kan kayak itu mandirinya. Sebenarnya salah tetap tanggung jawab orang tua. Nah ini artinya tanggung jawab Bapak Ibu amanah yang diberikan memberikan pembelajaran pendidikan agama kepada anak didik kita. Baik itu ya sifatnya sama kemarin laporan oleh Pak Kasih Bu Kasih ini kan. Aduh Pak ya sesuai hasil asesmen ya. Siswa-siswi kita dan dua guru-guru kita banyak ya mengajinya karena tapi anon ya kada lancar. Jawaban ulun singkat dua jawabannya. Nyata ay buka sia ulun. Ini kada lancar yang mengaji. Karena kada jadi di pelajarannya tuh mengaji kada jurun. Kada salah kalau kada mengaji pang di situ. Yang belajar fikih, akhlak kada lagi mengaji adalah kada kalau. Nah, jadi kada buka sia ulun wajar ambil itu. Nah, tapi itu daripada jawaban malah yuk karena gitu. Nah, yang pertama tadi amanah. Yang kedua yang diambil lagi yang kedua adalah komitmen kita. Nah, yang kedua komitmen. Kita ini kan puasa nih. Komitmen kita puasa. Puasa dari sahur nih, dari imsak sampai buka puasa itu komitmen kita. Komitmen kita berpuasa tidak akan makan, tidak akan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa itu sudah ada komitmen kita. Nah, sama juga dengan selaku guru harus ada komitmen juga, ada tujuan Pian, ada outcome-nya. Tujuannya apa nih? Tujuannya kita mendidik anak didik kita tadi. Bagaimana kita menjadikan anak didik kita ini
mempunyai anak didik yang berkarakter, anak didik yang mempunyai akhlakul karimah. Nah, itu komitmen kita. Komitmen Ramadan harus kita masukkan juga komitmen di dalam kita bekerja. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah, disiplin. Nah, yuk. Kira-kira bagian disiplin lah. Insya Allah disiplin. Puasa kita disiplin kalau bila sudah bunyi sirinnya imsak ada lagi kita minum. Dan saat ini nah makanan di hadapan kita kalau jangan kita makannya kan kita disiplin dengan waktu tadi. Nah jadi juga di Ramadan ini kan kita sudah punya kedisiplinan. Nanti setelah Ramadan setelah bulan pian bertugas tetap juga disiplin waktu, disiplin nih semuanya. Jadi satu jujur aja Bapak Ibu lah, menerapkan disiplin itu sangat susah dan berat menerapkan disiplin itu. Karena disiplin ini munculnya itu bukan kepada orang dulu, kita ayo disiplin, harus tepat waktu ini sebagainya. Tetapi kalau diri kita belum melaksanakan itu, kada bakalan gitu nih. Ulun alhamdulillah Bapak Ibu lah nih alhamdulillah ada sombong Bang Ulun lah. Tapi tersaja di Gunung Asia ada tahu Ulun lah. Ada sombong Bang Ulun lah. Sampai saat ini biasanya itu 2 kali dia pernah ulun minta absenkan. Di hari Rabu kemarin ada ulun minta absenkan karena ulun ada musibah mau ada ulun minta absenkan. Alhamdulillah setahun sudah ulun di sini karena pernah lagi ulun minta absenkan. Artinya apa? Kita memberikan, kita harus disiplin waktu kita dan ulun mengajak kepada kawan-kawan semua di kantor ini. Satu sudah terkenal lah di madrasah itu, ayo ya, jangan sampai kedahulu Pak Menak datang ke aja. Ulun datang kan pernah sarik juga, bukannya lambat datang gak ada masalah. Yang penting ulun membiasakan diri kita ini disiplin waktu. Karena waktu itu sangat berharga bagi kita. Kita jujur aja lah, kalau kita tuh membiasakan disiplin waktu itu, insya Allah pekerjaan kita tuh mudah. Kalau istilah bahasanya tuh planning kita tuh gampang nah. Ini pekerjaan ini selesaikan ini jam sekian selanjutnya bisa seperti itu. Kalau kita tidak tepat waktu, aduh susah benar ya jujur aja molor. Satu jam molor akhirnya molor ke semuanya tadi. Nah, jadi tolong kita disiplin waktu. Kita berikan kepada anak didik kita harus disiplin. Kita kan ibadah disiplin waktu. Buka puasa dulu tadi kan disiplin waktu. Nah, sama juga di dalam bertugas kita harus disiplin waktu. Nah, jangan kita ya kayak apa lah waktu kita nih lah. Lah, jangan sampai kita berpikir ada juga gawian ya olahraga kantor gitu. Nah, olahraga salah kita. Karena tugas dan kewajiban kita tuh di tempat kita bekerja, kita mencari keberkahan. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi amanah lah, komitmen lah, habis itu disiplin lah, apalagi lah sambil mengatakan yang terakhir aja kan sudahlah harus panjang lah walaupun lawas kenapa kita sambil ngobrol. Yang terakhir adalah kita di bulan Ramadan ini kita berbagi, kita akan berbagi macam-macam nih, kita berbagi ya walaupun bilang sebiji korma kita berbagi gitu nah, karena selama Ramadan ini kita kan semua amal ibadah dilipat gandakan kita. Nah, lipat gandakan. Nih kayaknya buhan pian nah. Ini buhan pian. Tapi alhamdulillah kita kada kita potong lagi lah, zakatnya ada lagi lah. Ya ulun kada usah buatnya kena kan. Nah, sebagian masih ada yang kemenakan. Yang kemenak tetap harus jalan, kemenak pasal kemenak tuh ada. Kemenak tuh cair terus Bang. Ini setumat lagi masuk lagi kayak gitu nah. Bentar lagi masuk kayak gitu nah. Ini guru kemenak kita berapa? 15 ke berapa? Yang mana nih yang isi nih? Nah. Jadi kita lah ya kita syukuri lah. Ulun jujur aja kita syukuri. Ulun lah waktu di Lamandau Bang lah, waktu di Lamandau. Andai pian lah kepala dinas itu nah sama jadi kota ini kemarin disetujui pindahan bertahan ke Kemenak. Beban guru dia ini pindahan ke Kemenak semuaan pian. Nyatanya yang jelas sertifikasi lancar gitu nah. Mun ujar kabar atau pengelola alam
selain guru agama yang di bawah kemenang sertifikasinya itu terkadang bisa molor, bisa kada sampai 12 bulan walau alam bujur kadanya kada tahu lah. Nah, jadi ini syukuri lah kawan-kawan semua. Jadi yang terakhir kita harus berbagi. Ini kan menjelang Idul Fitri, kita yang jelas kan kita berbagi itu kayak seperti ini kita berbagi. Kan kita berbagi ini hari ini. Habis itu nantinya kan zakat fitrah kita juga itu kan berbagi juga. Nah, kalau masih lebih kayak Bu Siti Aisyah tuh kan sini banyak berduit tuh nah. Tuh zakatnya banyak tuh nah. Zakatnya banyak tuh kan bisa itu nah. Habis amun sidin tuh biasa ada bagi amplop bagi duit nggak pernah. Nah, jadi kita harus ada solidaritas kita. Dan yang terakhir saya juga atas nama pribadi dan atas nama pimpinan banyak-banyak mohon maaf, ampun dan maaf sekiranya kami di dalam memberikan pelayanan Bapak Ibu, di dalam memberikan pelayanan ke Bapak Ibu, kami ada hal-hal yang kurang berkenan, kami banyak-banyak minta maaf dan kami tidak semuanya bisa memenuhi kayak gitu, tetapi kalau memang hak Buhan Pian akan kami salurkan, akan kami berikan kepada Buhan Pian semuanya. Ya, semoga kita di dalam menjalankan selama di bulan Ramadan ini, yang pertama kita diberikan kesehatan, keafiatan, kekuatan, dan semua amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang kita berikan juga kepada anak didik kita semua itu merupakan amal jariah Bapak Ibu juga untuk di kemudian hari. Kira-kira ini beberapa hal yang saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tambahnya Bu Nur Asyah Bapak ceramahnya. Alhamdulillah, terima kasih pada Bapak Kepala Kementerian Agama atas bimbingan dan pencerahannya. Semoga menjadi bekal bagi kita untuk meningkatkan kompetensi dan spiritual kita semua. Perbedaan itu adalah sunnatullah, ya. Tidak boleh diperdebatkan, kata beliau. Dan beliau sudah memberikan bahwa sertifikasi insya Allah besok cair. Jangan sampai ya insya Allah sudah memberikan kepastian bahwa akan dicairkan sertifikasinya. Ya, Bu Kasih mungkin ada sedikit arahan atau penjelasan. Silakan Bu Kasih. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, pengawas, ketua pengawas, ketua Pokjawas Provinsi, dan Bu Fitriah juga pengawas Kemenang Kota dan ketua KKG dan hadirin yang kami hormati, menyampaikan informasi dari Bapak Kepala Kantor tadi. Insya Allah minggu depan ya Pak ya? Insya Allah, iya. Minggu depan cair, insya Allah. Ya, karena baru tadi terakhir ada tanda tangan Bapak, masih ada yang belum. Hanya itu saja kayaknya berkasnya yang akan kita tunggu dan mudah-mudahan nanti kita buatkan SK-nya. Kalau bisa besok nanti Pak Yuni bisa buatkan dan secepatnya akan bisa cair. Dan untuk yang baru lulus ya PPG kemarin 2025 kita masih nunggu ya. Memang dari Pendis Pak Indonesia itu sudah keluar. Cuman yang dari informasi dari keuangan, yang dari Sekjen yang belum. Mungkin tadi kata Bapak ada regulasi-regulasi yang ada berubah seperti ya, yang harus diketahui dari DPR RI, kemudian keuangan, dan mudah-mudahan itu semua segera juga. Syukur-syukur bisa bulan depan, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Kemarin kami juga ada Zoom dengan Kanwil, mereka juga masih mendata dari kabupaten-kabupaten karena di kabupaten mungkin di provinsi lain juga masih banyak yang terdapat
belum ada informasi berapa jumlah yang lulus, masih ada yang belum. Kemudian keuangannya juga kurang atau gimana. Jadi kemarin belum ada